Halo Lur, selamat datang kembali di channel Ngintip Alur, channel yang siap menghibur kalian-kalian yang lagi pada nganggur. Pada video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Rosemary's Baby tahun 1968. Film dengan genre thriller ini menceritakan seorang wanita yang baru saja pindah ke sebuah apartemen elit bersama suaminya. Pada awalnya, semua tampak baik-baik saja, hingga akhirnya ia bertemu dengan orang-orang pemuja iblis yang menjadikan wanita tersebut sebagai wadah lahirnya anak iblis. Seperti apa ketegangan dari film ini? Yuk langsung saja kita intip alur filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean film-film keren dan epic dari channel Ngintip Alur. Film, kita disuguhkan dengan sepasang suami istri yang baru saja pindah ke sebuah apartemen elit di kota New York. Rosemary Woodhouse dan suaminya Guy Woodhouse. Saat itu mereka sedang melihat-lihat kamarnya yang tampak cukup besar dan luas, disertai dengan pemandangan kota New York yang tampak dari lantai 7 tempat kamar mereka berada. Rosemary atau kita sebut saja dengan Rose, ini dengan sangat bahagia mulai merancang kehidupannya. Memiliki tempat tinggal yang indah dan nyaman, bahkan tempat laundry pun harus benar-benar bersih. Juga rencananya untuk memiliki 3 orang anak bersama suaminya. Selanjutnya, Rose dan Guy suaminya tampak sedang berjalan merayakan perpindahan mereka bersama pria tua bernama Hutch. Hutch ini merupakan seorang penulis yang akrab dengan Rose. Hutch yang sebenarnya kurang setuju mereka pindah ke apartemen itu menceritakan tentang kejadian masa kelam yang cukup menakutkan, tentang seseorang yang melakukan praktek sihir dan menyembah iblis, bahkan tentang penemuan bayi yang terbungkus koran di lantai dasar apartemen tersebut. Singkat cerita, Rose dan Guy pun mulai menjalankan kesehariannya, di mana Guy bekerja sebagai seorang aktor di film-film kecil dan Rose menjadi seorang ibu rumah tangga yang menunggu suaminya pulang bekerja. Ketika Rose sedang bosan, ia pun pergi mencuci pakaian di lantai dasar apartemen. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Terry. Pada suatu malam, saat Rose dan Guy pulang dari jalan-jalan, ia melihat kerumunan orang dan polisi yang sedang berkumpul di depan gedung apartemen. Ternyata, di sana mereka menemukan mayat seorang wanita yang melompat dari balkon apartemen. Dan wanita itu adalah Terry yang beberapa hari lalu berkenalan dengannya. Di situ juga Rose bertemu dengan Minnie dan Roman, di mana Minnie dan Roman ini merupakan orang yang merawat dan membesarkan Terry seperti cucunya sendiri. Rose mengungkap rasa simpatinya kepada Minnie karena sebelumnya Terry sempat bercerita tentang Minnie dan Roman yang dianggap seperti orang tuanya sendiri. Sejak saat itu, Minnie mulai akrab dengan Rose. Minnie juga mengundang Rose dan Guy untuk datang ke kamarnya makan malam bersama. Pada awalnya, Rose dan Guy tampak canggung ketika mereka berkunjung dan makan malam. Namun pada akhirnya, Guy tampak akrab dengan Roman ketika mereka mulai bercerita tentang dunia aktor. Setelah makan malam itu, Rose dan Guy pulang ke kamarnya. Pada saat sedang tidur, Rose mendengar suara di kamar sebelah seperti kumpulan orang-orang yang sedang melontarkan puji-pujian. Lebih tepatnya, seperti sedang melangsungkan ritual. Seiring berjalannya waktu, Minnie juga tampak sering mengunjungi Rose. Ia memberikan hadiah kalung berbau herbal bernama Tennis. Tak lama setelah itu, karir Guy pun tampak mulai mendapatkan titik terang, di mana aktor saingannya tiba-tiba buta dan tidak bisa mengambil peran. Hingga keesokan harinya, Rose disambut oleh Guy dengan banyak bunga mawar. Guy dengan sangat antusias mengajak Rose untuk membuat bayi, tentunya dengan melakukan anu mantap-mantap. Pada malam harinya, mereka berdua makan malam romantis sebelum bermantap-mantap. Namun tiba-tiba, kamar mereka didatangi oleh Minnie. Minnie hanya singgah membawakan mereka makanan pencuci mulut. Saat Rose memakannya, ia merasa bahwa makanan itu kurang enak. Hingga setelah selesai makan, ia pun merasa pusing dan susah bergerak. Guy yang juga saat itu ada di sana segera mengangkat Rose menuju ke kamar. Di kamar, Rose ingin menunda mantap-mantap, namun karena sudah tak tahan, Guy pun membuka pakaian Rose. Karena sedikit kehilangan kesadaran, Rose melihat sesosok iblis hitam yang sedang memperkaosnya.
Bahkan di sana tampak tetangga-tetangganya hanya menonton tanpa mengenakan busana. Keesokan harinya, saat Rose terbangun dari tidurnya dan melihat Guy yang sedang nyebat dulu, Guy ternyata berhasil memenuhi misi mantap-mantapnya. Namun, Rose sedikit heran karena terdapat bekas cakaran di tubuhnya. Setelah kejadian itu, Guy makin sukses dengan karirnya di dunia aktor. Sedangkan Rose hanya selalu berada di rumah dan mulai jenuh. Pada akhirnya, kejenuhan hilang saat mendapat kabar dari seorang dokter bahwa ia telah hamil dan akan memiliki seorang bayi. Kabar itu dengan segera diketahui oleh Minnie dan suaminya Roman. Minnie dan Roman juga tampak sangat bahagia dengan kabar baik itu, serta merekomendasikan seorang dokter bernama Abraham Saperstein. Keesokan harinya, Rose pun pergi menemui dokter Abraham. Dokter ini menyarankan Rose untuk meminum jus atau obat herbal dari Minnie, karena Minnie sendiri juga tak menyukai obat-obatan kimia. Dan sejak saat itu, Rose mulai rutin minum jus buatan Minnie. Seiring berjalannya waktu, Rose semakin terlihat pucat. Ia memotong rambutnya menjadi sangat pendek dan mengidam memakan daging mentah. Beberapa hari kemudian, Hutch, teman dekat Rose, datang mengunjunginya. Ia juga berkenalan dengan Roman. Di sini, Rose juga memperlihatkan kalung herbal yang diberikan oleh Minnie. Dan malam harinya, Hutch menelpon Rose untuk mengajaknya bertemu besok paginya. Namun keesokannya, Hutch tidak memenuhi janjinya. Karena Rose khawatir, ia pun segera menelpon Hutch dan mendapat kabar bahwa Hutch sedang koma di rumah sakit. Keseharian Rose pun berlanjut. Setiap hari, ia merasakan sakit di pinggulnya. Sampai suatu hari di mana ia mengadakan pesta di rumahnya, banyak dari teman-temannya merasa simpati atas sakit yang dirasakan Rose. Rose pun mulai mengungkapkan kepada suaminya tentang niatnya untuk pindah ke dokter lain. Suaminya malah tidak peduli dan merasa Rose terlalu berlebihan. Beberapa hari kemudian, Rose mendatangi pemakaman Hutch yang ternyata telah meninggal di rumah sakit. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang memberikan buku titipan dari Hutch untuk Rose. Rose mulai mencari tahu tentang buku itu, di mana buku itu menjelaskan tentang orang-orang yang pernah melakukan praktek sihir. Di buku itu, Rose menemukan nama Adrian Marciato yang sebelumnya pernah melakukan praktek sihir di apartemen tempat tinggal itu. Dari foto Adrian Marciato, Rose melihat anak Adrian Marciato bernama Steve Marciato. Dan ketika Rose mencoba menyusun huruf dari nama itu, ia menemukan nama Roman Castevet. Dari situlah, ia mulai menceritakan pada suaminya tentang apa yang didapatnya dari buku itu. Namun sekali lagi, suaminya membantah hal itu dan membuang buku itu dari Hutch. Nah, besoknya, Rose pergi ke toko buku untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Ia mendapati bahwa penyembah iblis ini biasanya dapat meraih apapun yang diinginkan dengan mengambil nyawa orang lain. Ia merasa makin khawatir dan ingin pergi menemui dokter Abraham. Di meja resepsionis, seorang perawat menjelaskan tentang bau kalung herbal yang dipakai Rose mirip dengan bau herbal Dr. Abraham. Rose pun mulai berpikiran tentang Dr. Abraham yang juga memiliki hubungan dengan penyembah iblis. Ia kemudian pergi menemui dokter lain dan menceritakan semua yang diketahuinya tentang para penyembah iblis. Namun sayangnya, dokter itu malah melaporkan Rose pada Dr. Abraham dan suaminya hingga ia pun dibawa pulang. Ketika tiba di apartemen, Rose disambut oleh para tetangganya. Karena merasa takut, ia pun berteriak hingga membuat Dr. Abraham menyuntikkan obat penenang. Pada saat Rose terbangun, suaminya dan Dr. Abraham menyampaikan bahwa anaknya tidak selamat. Kini Rose sudah mulai kehilangan kepercayaan pada suaminya dan setiap hari Rose diberikan obat penenang, namun ia tidak meminumnya. Para tetangga pun sering membawakan obat pada Rose serta meminta air ASI-nya dalam gelas. Rose pun sering bertanya-tanya hingga tanpa sengaja ia mendengar suara bayi menangis dari sebelah kamarnya. Rose memutuskan untuk mencari suara bayi yang ia yakini adalah bayinya. Melalui sebuah pintu di balik lemari yang pernah ia tutupi, Rose mencoba mencari suara bayi itu. Saat sedang berjalan di koridor dengan membawa sebilah pisau, ia mendapati para tetangganya sedang berkumpul di sebuah ruangan yang terdapat foto Adrian Marciato. Di ruangan itu, Rose melihat ada keranjang bayi. Saat ia mendekati keranjang itu, ia sangat terkejut melihat bayinya yang matanya berbeda dari manusia pada umumnya. Dan dari situlah misteri film ini terungkap. Semua prasangka Rose terhadap para tetangganya telah mengungkap kenyataan tentang ritual para penyembah iblis, di mana ia menjadi wadah untuk melahirkan keturunan iblis yang juga telah disetujui oleh suaminya.
yang akhirnya membuat Rose harus dihadapkan pada pilihan yang berat, yaitu menerima kenyataan dan mulai merawat bayinya dengan penuh kasih sayang. Dan film pun selesai. Dari film tersebut, kita dapat melihat sisi Rose yang tidak mendapatkan dukungan tentang pendapatnya. Meski film ini tidak memiliki kesan horor atau penampakan hantu-hantu, tapi cukup bisa membawa penonton menyadari tentang rasa kesepian seorang ibu yang mendambakan anak pertama. Nah, itulah tadi alur film Rosemary's Babies tahun 1968. Jika kalian suka dengan film yang bergenre seperti ini, tulis di kolom komentar. See you on the next video. Bye-bye.